Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hormatilah ayahmu, tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 2. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, topi ayah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Terambil dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, ayat terbaik tidak hanya memberi kita kehidupan tetapi juga mengajari kita bagaimana menjalani kehidupan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Terjadi tragedi di tengah suatu perayaan. Hari itu adalah upacara pembukaan Olimpiade musim panas tahun 1992 di Barcelona. Satu persatu tim memasuki stadion dan berparade keliling lintasan di tengah sorak-sorai 65.000 penonton. Akan tetapi, di salah satu bagian stadion Olimpiade, terjadilah peristiwa yang mengejutkan dan menyedihkan pada saat Peter Karnauw, ayah perenang AS, Ron Karnauw, mendapat serangan jantung yang fatal. 5 hari kemudian, Ron tampil untuk berlomba dengan memakai topi ayahnya, yang ia sisihkan dengan hati-hati sebelum perlombaan dimulai. Tetapi mengapa ia memakai topi itu? Ia melakukannya sebagai penghormatan kepada ayahnya yang ia gambarkan sebagai sahabat terbaikku. Topi itu adalah topi yang dipakai ayahnya saat mereka memancing dan melakukan banyak hal bersama. Memakai topi itu adalah cara Ron untuk menghormati ayahnya karena telah mendampingi, menyemangati, dan mengarahkannya. Ketika Ron berenang, ia tidak didampingi ayahnya, namun ia terinspirasi oleh kenangan tentang ayahnya. Ada berbagai cara untuk menghormati ayah kita.
terutama seperti yang diperintahkan kitab suci kepada kita. Salah satu caranya adalah dengan menghormati nilai-nilai yang diajarkan ayah kita, bahkan ketika ia sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Apakah yang dapat Anda lakukan bagi ayah Anda hari ini, untuk menunjukkan rasa hormat seperti yang dikatakan di dalam Alkitab? Allah telah menghidupkan kita bersama Kristus. Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Nas hari ini melukiskan sebuah kontras yang begitu jelas tentang bagaimana sikap manusia yang selalu menentang Allah dan mati karena perbuatannya itu, dengan bagaimana Allah yang welas asih itu justru menunjukkan anugerah yang begitu besar terhadap manusia. Karya dan perbuatan Allah terhadap manusia berbanding terbalik dengan apa yang manusia perbuat terhadap Allah. Manusia oleh perbuatannya patut dimurkai, tetapi Allah justru memberikan rahmat-Nya kepada orang yang harusnya diberi ganjaran setimpal binasa atas perbuatannya itu. Bicara tentang Allah menyelamatkan, Paulus menggambarkan dengan sangat menarik, Allah yang kaya rahmat, dengan kasih-Nya yang besar, kemudian melimpahkan itu semua kepada manusia, untuk menghidupkannya. Hal ini menunjukkan betapa luar biasa kasih Allah kepada manusia. Tidak saja kontras yang ditunjukkan, bagian ini juga menegaskan tentang siapa yang aktif dan siapa yang pasif. Seperti telah disinggung di atas, dengan kondisinya yang rusak sama sekali, dan hancur lebur, manusia tidak mungkin bertindak aktif menyelamatkan diri. Seperti orang yang tidak bisa berenang tenggelam di sungai dalam, tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri selain berteriak dan meronta. Hanya pertolongan orang lain yang bisa berenang saja yang bisa meraih dan menolongnya. Begitu juga manusia berdosa yang telah binasa. Apa yang bisa dilakukan oleh orang dalam kebinasaan? Tidak satu pun hal yang bisa dikerjakan oleh orang yang sudah binasa. Hanya orang hidup yang bisa mengusahakan sesuatu. Itulah gambaran manusia yang berdosa. Tidak satu pun hal yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan diri. Masihkah orang kemudian bisa menepuk dada sembari berkata, "Aku bisa"? Tidak. Tidak satu pamrih diri manusia yang bisa menyelamatkannya dari kebinasaan. Apa janji Allah bila kita percaya kepada Yesus? Efesus 2 ayat 4-5 menuliskan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Kata "tetapi" menunjukkan adanya kontras terhadap ayat-ayat sebelumnya. Bila ayat-ayat sebelumnya memaparkan kehidupan kita yang berdosa patut dimurkai Allah, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kehidupan kita dirahmati Allah, artinya kita melewati masa depan dalam hitungan detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun tanpa kita ketahui berapa lama, dalam kekayaan rahmat Allah dan dalam kelimpahan kasih-Nya. Jadi, kalau kita sedang menghadapi masalah sekarang, bertahanlah karena apapun yang terjadi, kekayaan rahmat Allah dan kelimpahan kasih agape-Nya menyertai kita. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa ciri-ciri orang yang hidup dirahmati Allah itu? Ada beberapa ciri orang yang dirahmati Allah, yakni: pertama, ia berperilaku dalam kebenaran Kristus. Frasa, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, diikuti frasa, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, menjelaskan kalau kita dihidupkan bersama Kristus, kita dihidupkan untuk tidak lagi hidup melakukan kesalahan-kesalahan lampau, tetapi berperilaku dalam kebenaran Kristus. Kesalahan memiliki unsur pembelotan, kesengajaan dalam melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita dihidupkan bersama Kristus,
kita dengan sengaja, di dalam kendali kita, melakukan tindakan kebalikan dari sebelumnya yaitu kita berperilaku benar. Itu sebabnya Matius 6 ayat 14-15 mengingatkan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perlu diketahui, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa karena pelanggaran perintah Allah, manusia tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Namun Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih-Nya menghidupkan kita untuk hidup mampu tidak berdosa dengan menyucikan hati melalui kekuatan darah Kristus, firman Tuhan, Roh Kudus dan melalui persekutuan seorang dengan yang lain. Tak dapat dihindari, manusia yang hidup bermasyarakat mempunyai standar moral, standar etika atau sopan santun dan standar hukum. Demikian pula Allah memiliki standar moral, standar etika, standar hukum dalam Alkitab sebagai standar tertinggi dan mutlak. Dalam hal ini manusia dapat melakukan kesalahan dengan sengaja, paraptoma, kepada Tuhan maupun kepada sesama dengan menentang standar yang telah ditentukannya juga standar yang berlaku di masyarakat. Apa bukti nyata praktik orang-orang Efesus yang dihidupkan bersama Yesus? Mereka membakar kitab-kitab sihir yang mereka anut sebelumnya. Tindakan ini menunjukkan komitmen mereka untuk tidak lagi mengulangi perbuatan salah. Kita harus peka jika berbuat salah kepada Allah dan sesama serta mewaspadai segala sesuatu yang dapat menjerat kita untuk kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu. Kedua, ia berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Alkitab mengisahkan terjadinya beberapa orang yang bangkit dari kematian seperti pengalaman Lazarus. Waktu Yesus mati kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit tetapi mereka semua pada akhirnya mati lagi. Kebangkitan tubuh terjadi setelah melalui kematian fisik lebih dahulu namun pengertian ayat di atas tidaklah demikian. Kebangkitan Yesus berbeda sebab ia bangkit dan hidup selamanya bahkan naik ke surga hidup-hidup. Dibangkitkan di dalam Kristus Yesus berarti Allah menjadikan kita berperilaku dalam kebangkitan Kristus Yesus yaitu. Diawali dengan pembuktian, proklamasi atau pertanyaan di depan umum dengan memberi diri dibaptis dalam air sebagai tindakan yang melambangkan kita mati bersama Yesus dan bangkit bersamanya. Setelah dibaptis atau dibangkitkan bersama Kristus, kita memikirkan dan mencari perkara-perkara di atas. Praktik nyata orang-orang Efesus setelah dibaptis ialah mereka memisahkan diri dari orang-orang yang menentang Allah dan tekun dalam beribadah serta dalam pengajaran firman Tuhan. Berdasarkan teks ini, bagi yang belum dibaptis, bertindaklah untuk dibaptis sementara bagi yang sudah dibaptis berjuanglah mengatur waktu untuk menambah porsi waktu agar dapat bersekutu dalam ibadah bersama serta bersekutu dalam mempelajari firman Tuhan bersama. Ketiga, ia berperilaku dalam keintiman dengan Kristus. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, di sebelah kanan Allah dalam kondisi jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di bumi tetapi juga di dunia akan datang. Ini kedudukan yang kontras melebihi kedudukan apapun yang dapat kita raih dan peroleh di dunia fana ini juga jauh lebih tinggi atau terhormat atau termulia dari jabatan rohani apapun sebab Allah tidak hanya mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga dan menentukan kita menjadi anak-anak-Nya tetapi hingga mendudukkan kita bersama Kristus di sebelah kanan-Nya di surga. Dengan memberikan tempat atau mendudukkan kita bersama-sama Kristus, Allah mau supaya kita berperilaku intim dengan Kristus. Apapun kedudukan atau jabatan kita di dunia dan jabatan rohani kita di gereja, hanya keintiman kita dengan Kristus yang Allah rindukan. Jadikan segala berkat jasmani maupun berkat rohani, firman pengajaran yang sudah kita terima, juga kedudukan rohani yang dipercayakan kepada kita, untuk meyakini bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
dalam keseharian hidup dibuktikan dengan hidup dalam pengudusan dan keintiman bersama Kristus. Ini adalah target Allah untuk kita dan harus menjadi target kita sepanjang hidup yang sudah diselamatkan oleh salib Kristus. Melalui penjelasan ini, hendaknya kita giat beribadah, giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan giat dalam keintiman dengan Kristus yang dibangun pada waktu doa pribadi kita, waktu perenungan pribadi dengan firman-Nya dan waktu hati secara pribadi digerakkan untuk selalu menyanyi memuji Dia. Karena itu, bersyukurlah sebab Allah telah menghidupkan kita kembali bersama Kristus. Kuat di dalam Tuhan, Efesus 6 ayat 10 berkata, "Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah, namun dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus, sebab Dia adalah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah, sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa merenungkan firman dan melakukannya. Ujian atau masalah yang datang itu tidak pernah terduga sebelumnya. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kita juga harus melakukan firman supaya saat ada masalah, kita tidak akan menjadi goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup ini agar tetap kuat. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersukacita, sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu, kita wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita akan dikuatkan. Bagaimana beroleh kekuatan dan kuasa Tuhan? Jawabannya tentu dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus bersikap defensif dan ofensif menghadapi iblis dengan segala tipu muslihatnya. Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan agar kita kuat di dalam Tuhan, yakni: pertama, tenda hati. Kalau kita mau merendahkan hati, kita akan menerima firman Tuhan. Sebaliknya, jika kita merasa mampu, kuat, pandai kemudian tidak membutuhkan Tuhan dan mengabaikan kehadirannya, kita sendiri yang rugi. Kita sangat membutuhkan pedang roh, itulah firman Tuhan menghadapi kondisi dunia yang begitu kuat pengaruhnya seperti kuatnya kota Yeriho di mana di dalamnya terdapat banyak kejahatan dan kenajisan. Kedua, siap berperang. Kita sebagai prajurit Allah harus siap berperang setelah diperlengkapi dengan senjata pedang roh yaitu firman Allah. Kita juga harus hidup sebagai anak-anak terang dengan tidak menuruti kegelapan dunia yang penuh dengan pesta pora kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati yang merupakan pakaian lama. Sebaliknya, kita harus bangun dari tidur karena keselamatan sudah makin lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya juga mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Waspada, jangan tidur sambil menunggu pedang seperti dilakukan oleh Raja Saul. Dia tidur dan tombaknya terpancung di tanah di sebelah kepalanya sementara semua pengawal tidur mengelilinginya. Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul sebagai balas dendam tetapi dia tidak mau melakukannya. Daud hanya mengambil tombaknya lalu pergi ke atas bukit dan berseru menyalahkan pengawal Saul yang tidak menjaga tuannya dengan baik.
kita harus rela diperbarui terus-menerus bagaikan tanah liat dibentuk menjadi pot indah melalui proses penempaan dan pembakaran api yang panas menyengatkan. Betapapun panasnya, api, tantangan dan masalah yang dialami, kita berada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya jangan mudah menyerah terhadap nasib. Jangan lagi mengandalkan manusia atau kekuatan dan kepandaian diri sendiri, tetapi berubahlah dan bersandarlah kepadanya. Belajarlah rendah hati serta taat kepada kebenaran firman, maka kita akan diperlengkapi oleh kekuatan dan kuasa dari tempat maha tinggi. Dengan demikian, kita boleh mengalami kemenangan menghadapi persoalan apapun. Ingat, Yesus Kristus turun ke dunia dan mati untuk mengalahkan musuh terakhir, itulah maut. Jika musuh terakhir sudah dibinasakan, apakah artinya persoalan kita? Masihkah kita khawatir akan kehidupan kita? Tidak. Kita menjadi kuat dan diberi kuasa dan kemenangan di dalam Tuhan sehingga kita mampu mengagungkan dan memuliakan Dia selama-lamanya. Karena itu, jadilah kuat di dalam Tuhan agar kita memeroleh kemenangan demi kemenangan. Apa artinya kita tidak berperang melawan darah dan daging? Dalam Efesus 6 ayat 12, Rasul Paulus memperkenalkan orang-orang percaya di Efesus pada realitas peperangan rohani dalam kehidupan Kristen, sebab kita berperang bukan melawan musuh yang berdarah daging, tetapi melawan penghulu-penghulu yang jahat dan penguasa dunia yang tidak kelihatan. Melawan kuasa-kuasa yang perkasa di dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebelum membahas perlengkapan senjata yang harus dipakai orang Kristen dalam pertempuran dan senjata peperangan mereka, Paulus menekankan bahwa pertempuran tersebut bersifat rohani, bukan fisik. Kita tidak berperang melawan darah dan daging, artinya kita tidak menghadapi musuh jasmani, tetapi musuh rohani. Peperangan Kristen terdiri dari strategi spiritual yang dilakukan dengan senjata supernatural melawan musuh yang tidak terlihat. Pertentangan itu nyata tetapi tidak terlihat dengan mata telanjang. Di bawah permukaan, peperangan rohani yang tak kasat mata sedang berkecamuk. Kita berperang bukan dengan senjata nyata seperti senapan dan amunisi, atau dengan pertahanan tubuh seperti tendangan dan pukulan, namun dengan setiap hari mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, selalu berdoa, berdiri teguh dalam firman Tuhan, dan tetap waspada. Kalau kita tidak berperang melawan darah dan daging, dengan siapa kita bergumul, dan siapakah musuh rohani kita? Paulus menyebut lawan-lawan ini sebagai iblis dan siasatnya, penguasa, dan penguasa dunia yang gelap ini, dan kekuatan roh jahat di udara. Gambarannya nampaknya menunjukkan kelompok kekuasaan makhluk jahat yang melakukan perintah setan untuk menentang kehendak Tuhan di bumi. Rasul Petrus juga memperingatkan orang-orang percaya untuk tetap waspada terhadap iblis. Waspadalah dan sadarlah, musuhmu, iblis, berkeliaran seperti singa yang mencari seseorang untuk dimakan. Lawanlah dia dengan berdiri teguh dalam iman. Kita tidak berperang melawan darah dan daging. Artinya musuh kita bukan manusia melainkan setan. Banyak pembaca Paulus di Efesus yang sebelumnya pernah mencoba ilmu gaib dan akrab dengan iblis dan kekuatan jahatnya. Alkitab menyebut iblis, atau setan, penguasa dunia ini, penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat, ilah zaman ini, dan penuduh. Orang-orang percaya, ini adalah musuh kita yang sebenarnya. Paulus berkata, dalam perjuangan kita melawan musuh ini, kita harus waspada terhadap taktiknya. Dan dalam Efesus 6 ayat 11-12, Paulus menyebutkan 3 ciri utama kekuatan rohani setan. Pertama, mereka sangat kuat, mereka mempunyai wewenang untuk memerintah dunia. Kedua, mereka jahat. Musuh-musuh rohani yang jahat ini menggunakan kekuatan mereka untuk mendatangkan kehancuran. Mereka diasosiasikan dengan kegelapan dan bukan terang, kejahatan dan bukan kebaikan. Dan yang ketiga, mereka cerdas.
Mereka tahu bagaimana membuat skema dan menyusun strategi. Mereka begitu terampil dalam menipu sehingga terkadang mereka datang dengan menyamar sebagai malaikat terang atau serigala berbulu domba. Jadi bagaimana kita bisa, dalam kelemahan manusiawi kita, berharap bisa melawan musuh yang begitu kuat dan licik? Kekuatan kasar tidak akan memenangkan pertarungan. Secara manusiawi, kemenangan adalah sesuatu yang mustahil. Dalam perjuangan kita melawan iblis dan tipu muslihatnya, Paulus mengatakan kita harus kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya yang perkasa. Adalah tugas kita untuk menyingkir dan membiarkan Tuhan berperang demi kita. Dan hanya dengan itulah kita pasti akan menang. Hanya Allah yang mampu menguatkan, membela, dan melepaskan kita dari kuasa, kejahatan, dan tipu muslihat iblis. Musuh kita mungkin kuat, tetapi Tuhan lebih kuat. Allah menyediakan bagi kita kuasa besar yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menduduhkan Dia di sebelah kanan Allah di surga. Musuh kita dikalahkan melalui kemenangan Kristus atas mereka di kayu salib. Ketika Daud maju melawan raksasa Filistin, dia menyadari bahwa perjuangannya bukanlah melawan darah dan daging. Goliat mengejek Daud dan mengutuk Tuhannya, dengan mengatakan, "Apakah aku seekor anjing, sehingga kamu menyerangku dengan tongkat? Kemarilah dan aku akan memberikan dagingmu kepada burung dan binatang liar." Tetapi Daud, yang percaya kepada kekuatan Tuhan dan keperkasaannya, menjawab, "Engkau datang melawan aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang melawan engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah bala tentara Israel, yang telah kamu tantang." Sebab peperangan adalah milik Tuhan, kata Daud, dan kita juga harus terlibat dalam peperangan rohani. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, kemenangannya bergantung pada Tuhan, bukan kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.